Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Saya mahasiswi dari STKIP Kusuma Negara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan mengenali tentang aplikasi MATLAB. Nah, aplikasi MATLAB ini ialah untuk membantu penyelesaian pada matematika. Nah, MATLAB ini merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan kompetensi teknis, pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan, bahkan grafik-grafik perhitungan pada matematika. Nah, pada video ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah bidang 3 dimensi pada aplikasi MATLAB. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari awal dan dasar ataupun bab-bab sebelum pada materi 3 dimensi ini, teman-teman bisa baca-baca file yang aku lampirkan di kolom deskripsi ini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh perhitungan yang akan kita praktekkan langsung dengan aplikasi MATLAB. Oke, next. Nah, sebelumnya teman-teman harus install terlebih dahulu aplikasi MATLAB pada smartphone kalian atau dengan laptop kalian. Nah, berhubung laptopku sedang ada masalah alias ngeblank, jadi mohon maaf, saya menjelaskannya menggunakan MATLAB Mobile. Nah, jika teman-teman menggunakan laptop, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Nanti link download ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, di situ nanti ada yang aku bagiin itu ada MATLAB versi 2013 dan 2015 ya. Oke, jika teman-teman sudah install aplikasi MATLAB, nanti teman-teman diarahin untuk login email terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB Mobile. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan tutorial membuat grafik 3 dimensi, teman-teman ini harus terlebih dahulu mengetahui rumus dari fungsi dalam membuat grafik. Nah, di sini itu ada rumus plot tree, lalu surf, di mana plot tree itu gunanya untuk membuat grafik dalam 3 dimensi, lalu rumus surf untuk membuat grafik dalam format 3 dimensi, lalu ada contour tree itu untuk menampilkan grafik kontur, dan berikutnya bisa teman-teman baca terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke contoh soal dalam membuat 3 dimensi. Jika sudah login dengan email, maka teman-teman sudah langsung bisa memecahkan suatu persoalan pada matematika. Nah, di sini teman-teman klik menu comments. Nah, langsung saja bisa teman-teman masukkan contoh soal yang ingin teman-teman buat gambar grafiknya. Di sini ada soal X sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T, lalu Z-nya sama dengan T. Di sini perintahnya untuk 0 kurang dari sama dengan T, lalu kurang dari sama dengan 10 delta. Nah, berarti kita langsung masukkan kode T sama dengan buka kurung siku lalu 0.2 PI per 50 titik 2 lagi, lalu
10 bintang PI tutup kurung titik koma. Nah, teman-teman di sini harus teliti dalam menuliskan angka, karena jika kalian tidak teliti maka dia akan hasilnya error atau tidak muncul gambar. Nah, selanjutnya tadi kan perintah soalnya plot, buat plot tree ya. Berarti di sini plot tree buka kurung, tadi soalnya ada sin dikali t, lalu cos buka kurung t tutup kurung koma t. Lalu kita enter. Kita klik grid on. Ya. Kita enter lagi. Lalu axis square. Kita enter lagi. Title tanda kutip atau aksen kurva parameter. Kita namain ini kurva parameter. Oke, kita akhiri dengan tanda kutip lagi, lalu tutup kurung. Nah, di sini tuh sudah keluar gambar-gambarnya. Lalu kita kasih rumus lagi, x label tanda kutip x, lalu enter, dan y-nya y label kutip y. Nah, tadi variabel x labelnya udah, variabel y-nya udah, lalu yang ketiga ada variabel z. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah 3 variabel ini, maka kita enter dan hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, ya kan? Jadi teman-teman harus sangat teliti dalam menulis angka-angka dan rumus pada plot 3 dimensi ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut ke contoh soal 2, jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi pada M-file MATLAB ini. Nah, tadi tuh di contoh soal pertama di sini ada grid on, di mana grid on ini adalah menampilkan garis putus-putus atau utuh pada sumbu-sumbu plot untuk memudahkan visualisasi data. Nah, lalu ada title. Di sini kenapa kita tulis kurva parameter? Nah, jadi title itu judul ya, judul. Jadi kita kasih judul tadi kurva parameter. Lalu ada variabel x, y, dan z. Jadi teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui fungsi M-file pada MATLAB, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini contoh soal nomor 2 ada fungsi x dan y sama dengan
sin 2x dikali cos 2y. Nah, dengan batasan nilai negatif 10 kurang dari x kurang dari sama dengan 10 dan negatif 10 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 10 dengan menggunakan fungsi surf. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, di sini kita clear dulu. Oke, kita hapus dulu. Lanjut. Jadi kita tulis di sini x sama dengan sini negatif 10 ya. Negatif 10 dikali 0, 0, 0. Lalu titik 2 4 0, 0, 0. Titik 2 lagi. Lalu diakhiri titik koma. Lalu kita enter. Sini kita masukkan variabel y-nya. Sama ya, kita masukkan 10 4 titik 2 kita masukkan sama dengan variabel x, lalu enter. Di sini kita buka kurung siku. Variabel x-nya ini kita tulis dengan huruf besar, lalu diakhiri dengan kurung siku tutup lagi, sama dengan Mescrit. Kita masukkan kode Mescrit. Apa itu kode Mescrit? Nah, kode Mescrit ini adalah menghasilkan titik-titik yang berspasi sama. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Gitu ya. Jangan lupa terakhir ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu kita enter lagi. Tuh. Nah, di sini teman-teman harus sangat teliti dalam memasukkan angka atau huruf, karena jika ada satu kesalahan pasti dia bakalan error kayak gini. Nah, di sini dilihat Mescrit itu tadi jadi nggak pakai H ya, makanya salah. Nah, seperti ini. Nah, oh, ini berarti salah. Kita coba. Nah, berarti tadi ini saya penggunaan variabel x-nya itu harusnya tidak menggunakan huruf besar. Mohon maaf ya teman-teman, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Jadi teman-teman ini harus menggunakan huruf kecil semua. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel z, lalu sama dengan, nah tadi soalnya sin buka kurung 2 dikali, kali itu kan tandanya bintang ya kalau dalam matematika, lalu tutup kurung,
Sebenarnya titik juga kali ya teman-teman. Nah, Y tadi sin 2x lalu dikali cos 2y. Jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, tadi perintahnya fungsi surp. Fungsi surp kita masukkan ketiga variabel x, y, dan z. Nah, kita tulis nih. Kita tulis titel atau judulnya itu. Kalau tadi kan kurva parameter. Ini kita namain kurva parameter dengan fungsi surp. Iya, jadi gini teman-teman, dalam penggunaan besar kecil huruf itu juga harus lebih teliti, karena jika tidak teliti, contohnya seperti ini, dia tidak muncul gambar grafiknya dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan, makanya error. Masih error. Oh, berarti gini. Karakter vector is not terminate properly. Jadi dia nggak mau ada kalimat yang sama dengan surp itu ya. Kita tulis ini aja deh. Kurva parameter. Oh, tadi ini kita enggak akhiri dengan tanda kutip atas teman-teman nih, yang ini nih. Harus ini kan tadi diawali dengan kutip atasnya ya. Tanda kutip atas terakhirnya enggak dipakai kutip atas juga, jadinya error. Ternyata dalam penulisan huruf besar kecilnya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu dari penulisan. Nah, kurang satu aja itu dia bisa error teman-teman, nggak muncul gambar grafiknya. Oke, coba kita enter. Nah, bisa kan? Tuh, udah muncul gambar grafiknya. Ini kita baru namain ya, baru titel aja. Kita tulis lagi, berarti X label. Nah, tanda kutip awal dan akhir. Lalu Y label, tanda kutip Y. Satu lagi variabel Z-nya. Kita enter lagi dan hasil akhirnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, agak pusing ya. Tuh kan judulnya ada di paling atas tuh, ada kurva parameter dengan fungsi surp. Ya, oke. Gimana teman-teman? Kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, gimana teman-teman video yang telah saya paparkan tadi? Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Oke teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Nah teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.